Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini. Kembali lagi bersama saya di channel Tani Masa Kini. Hari ini kami akan melakukan yaitu penyemprotan lahan yang kedua. Maksudnya yaitu yang ke musim kedua atau pasca tanam kedua dengan menggunakan pupuk organik eco farming. Dan ini lahannya yang nanti akan kami aplikasikan dengan pupuk organik eco farming. Nah, dan kami juga akan mengasih tips bagaimana cara cepat melakukan penyemprotan satu kotak sawah ukuran 2000 meter ya, 2000 meter dengan metode kami, yaitu penyemprotannya nanti kita lihat bagaimana caranya atau tipsnya. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, maka yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya agar tahu dan mendapat video terbaru. Nah, oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya melimpah, barokah dan selalu disehatkan. Amin. Hari ini kami mengasih tips juga bagaimana cara cepat dan bagaimana mengaplikasikannya, yaitu dengan biang eco farming ini yang 1 liter itu kami buat menjadi 4 bagian atau 4 tangki dengan takaran 250 cc. Yang mana biang eco farming ini cara mengaktifkannya khusus untuk semprot lahan ya, kami mengaktifkan dengan air kelapa muda. Nah, terus bagaimana caranya? Jadi satu petak yang seluas 2000 meter ini nanti akan kami semprotkan yaitu dengan 4 tangki. Cara cepat supaya lebih ringan kita bekerja. Nanti setiap satu tangki itu udah kami siapkan yaitu 200 cc biang eco farming untuk disemprotkan kepada lahan. Dan jangan lupa kami itu membuat biangnya itu dengan air kelapa muda ya, khusus untuk lahan. Jadi supaya apa ya, lebih cepat meresap lah. Jadi nggak dipakai molase gitu. Nah, terus ya biar lebih subur lahannya, karena di sini kondisinya ya ada agak berair juga ya, ini sedang ya macak-macak. Kita lihat ke sini dulu lahan yang mau disemprot. Iwan, apakah tidak menyalahi aturan? Kan dosisnya 50 cc katanya. Nah, kenapa 240 cc gitu? Sekarang begini. Jadi ini kan tips ya, tips untuk lahan subur. Jadi intinya gini, kalau untuk lahan itu, untuk lahan itu lebih cepat, lebih banyak, karena yang penting dosis dalam 2000 meter itu kita semprot lahan itu menggunakan 1 tub ya, 1 tub. Nah, kalau mau dijadikan 50 tangki atau per 50 tangki dalam 1 liter itu bisa 20 tangki, itu kan kelamaan ya, kelamaan. Jadi bagaimana caranya, yaitu biar kita ini secara lebih cepat, karena penyerapannya pun kalau kita memakai biang 250 cc untuk lahan sawah ini ya, setiap tangkinya berarti jumlahnya tetap total yaitu 1 liter biang eco farming, yaitu 1 tub ya, 1 tub untuk 2000 lahan atau 2000 meter persegi. Total semuanya 2000 meter, ini 1 petak. Karena di sini tuh kalau 7000 meter itu saya pakainya itu 4 ya, 4. Nah, biasanya yang 7000 meter itu di sini, kalau di wilayah sini itu terbagi menjadi 4 kotakan. Nah, untuk setiap 1 kotak itu saya membutuhkan 1 tub. Nah, bagaimana caranya agar 1 tub itu cepat diaplikasikan ke sawah 1 petak ini, yaitu dengan cara saya menggunakannya 250 cc per tangki. Itu karena inovasi agar pekerjaan saya itu lebih ringan atau lebih singkat gitu. Memang dalam aturan brosur itu semprot lahan itu kan
cc per tangki. Nah, sekarang begini, 50 cc per tangki itu dibutuhkan kita itu berapa tangki untuk satu petak ini? Berarti 20 tangki untuk menghabiskan 1 liter biang. Nah, kenapa sekarang saya dijadikan 4 tangki? Nanti kita ada batas-batas, dalam arti satu tangki itu kita satu petak itu akan dibagi 4, penjuru. Jadi satu baris itu kita habiskan 1 tangki terus dengan merata. Nah, itu insya Allah maksimal juga, bahkan perkembangannya itu lebih cepat karena bakterinya itu kan langsung banyak gitu kita semprotkan. Nah, sekarang ayo kita lihat pengisian tangkinya. Nah, inilah satu tangkinya itu dikasih biang eco farming ya. Itu memang tips atau metode inovasi saya agar lebih cepat mengaplikasikan eco farming dalam luas lahan sawah 2000 meter. Jadi per 500 meter itu kami aplikasikan biang 250 cc. Insya Allah dengan metode yang begini juga lahannya akan subur. Kenapa kami berani melakukan inovasi dengan 250 cc? Dikarenakan ini kan untuk lahan ya, untuk lahan, bukan untuk daun atau bukan untuk tanaman. Ya, masalah ya. Nah, jadi tidak masalah, tidak berpengaruh dalam arti apakah itu overdosis atau tidak, insya Allah tidak. Karena bahkan lebih cepat terurai. Jadi bakteri itu lebih cepat mengurai kesuburan lahannya ini. Tapi kalau untuk tanaman kita harus kembali lagi pada brosur, yaitu 40 cc per tangki. Nah, nanti pun di sini saya akan gunakan yaitu metode tetap 4 tangki tapi tetap yaitu dengan 40 cc. Jadi yang nanti kalau semprot tanamannya itu tetap 40 cc. Jadi kita membutuhkannya yaitu 160 cc kalau sudah ditanami. Tuh. Kita lihat cara metode penyemprotannya agar merata. Agar maksimal ya. Jadi kita bekerjanya jadi sangat ringan. Karena eco farming itu hadir itu selalu untuk memperingan ya, memperingan kita dari segi biaya juga kita ringan. Terus pekerjaan juga lebih simpel lagi, ringan. Jadi bagaimana caranya agar kita itu diringankan dengan adanya pupuk organik eco farming ini? Nah, ini sudah siap, silakan nyemplung. Untuk penyemprotan lahannya, ini sekalipun ada airnya ya, macak-macak pun kami nggak masalah, karena yang penting tidak ada air yang masuk dan juga keluar. Selama fermentasi ini kurang lebih 5 hari lebih pun nggak masalah. Sama nyemprot deh. Ini yang nyemprot ya, itu member PT BES juga nih, tim dari eco farming Pantura Subang sedang melakukan penyemprotan, yang mana nanti kita secara bergantian ya untuk penyemprotannya, atau berbarengan. Nanti setelah saya tutup video ini nanti saya juga akan nyemprot. Nah, kemungkinan cukup sekian untuk video kali ini ya, untuk video penyemprotan pasca tanam lahan yang kedua ini. Kami mengaplikasikan untuk masa tanam yang kedua, mudah-mudahan hasilnya lebih banyak, lebih melimpah. Amin amin ya Allah robbal alamin. Nah,
Cukup sekian untuk video kali ini. Mari kita lihat penyemprotannya, karena saya juga mau turun untuk menyemprot lahan ini ya. Jadi silakan lanjutkan. Cukup sekian dari saya. Lahan subur petani makmur. Go berkah no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.